Nah, dok, kalau misalnya ini terjadi pada kaum perempuan ya, wanita yang sampai usia yang cukup belum menikah nih dok, misalnya di atas 30 dok. Ya. Nah ini untuk menyelaraskan kebutuhan eh, menyalurkan libido itu kayak apa nih dok? Nah, Ini agak sedikit menyimpangnya dok. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena itu Ini kan kesehatan kan, betul. seksologi itu kesehatan Ya, dok. be a smart person ya kan, Kang Cecep ya kan. Ya betul dok. Mantap kan. Jadi kita juga menggalinya juga bicara dari sisi manapun begitu kan. Betul. Memang kembali pertanyaannya buat kita hari ini, bagaimana libido pria dan wanita? Apakah sama atau ada beda ya antara pria dan wanita ya? Ternyata Kang Cecep bahwa libido pria dan wanita itu sama. Ya, libido pria dan wanita itu sama, nggak ada beda. Sehingga pada waktu terjadinya yang namanya kehidupan seksual itu sama need-nya atau kebutuhannya antara pria dan wanita. Sehingga kalau di pria ada masturbasi, di wanita pun ada Kang Cecep. Dan itu banyak sekali. Dan memang artinya para wanita itu bertelepon, berkonsultasi kepada saya, mereka akui. Kadangkala belum menikah pun mereka banyak sudah melakukan masturbasi. Ya, artinya untuk memuaskan hasrat kembali untuk mencapai orgasme. Nah, lalu pertanyaannya secara medis bagaimana? Secara medis tidak masalah. Secara medis tidak masalah, tetapi memang kalau kita melihat kembali kepada norma atau kaidah apa yang dipakai oleh masing-masing yang bersangkutan. Gitu. Jadi kalau misalnya dilihatnya dari ketimuran, budaya ketimuran dan dari agama memang agak aneh ya dok ya. Gitu. Janggal, iya. Janggal ya dok ya. Ya, tapi kalau dari segi medis gitu. nggak ada masalah ya dok. Nggak masalah. Dan itu banyak Kang Cecep. Apalagi kita di kota besar, nggak usah di kota besar, di kota kecil aja banyak laporan. Apalagi yang sudah di megapolitan ini kan, Jabodetabek ya kan. Ini Bapia nih satu lagi nih ya sebelum nanti ke Bapia nih. Silakan Kang Cecep. Mungkin ini apa mitos gitu dok atau apa bisa dijelaskan secara medis? Nah, apa tuh? Dari range usia 20 sampai 30 hasratnya itu terkadang meledak. Ini saya dapat informasi dari bacaan karena memang sebagai editor ini ya dok ya seringkali membaca berita. Nah, dari range usia 20 ke 30 hasratnya meledak, kemudian 30 ke 40 redup, tapi dari 40 ke 50 itu kemudian meledak. Tinggi lagi dok. Ini apakah dari segi medis penjelasannya kayak tersebut? Iya. Jadi gini Kang Cecep, saya melihatnya itu bukan karena apa ya faktor tubuhnya sendiri, tidak. Tetapi kalau saya lihat itu karena begini. Pada saat usia 20-30 biasanya kan mereka baru mau memasuki nama pernikahan. Oke. Lalu usia 30 itu ya kan Mbak Fia ya, 30 itu mereka masuk ke dalam yang namanya udah mulai memiliki anak. Dan anak itu repot kan Mbak Fia ya, anak baru lahir, usia 1 tahun, 2 tahun yang sangat menguras tenaga. Dan ada banyak yang capeknya ya dok. Betul. Ada namanya sindrom baby blues, sindrom, ada namanya post traumatic stress disorder, apalagi kalau pada saat persalinannya itu mengalami yang namanya stres atau problem, itu menjadi problem. Lalu setelah masuk usia 40 itu anak-anak kan udah mulai besar-besar. Sudah mulai yang namanya lepas, kerepotan tuh udah mulai lepas. Nah, pada saat usia 40 itu fase tenang. Dan situ biasanya libidonya mulai naik sampai nanti menjelang menopause. Jadi Kang Cecep, saya bisa terangkan itulah penyebabnya sebetulnya bukan masalah hormonnya, tetapi ada banyak karena begini, seorang pria itu tidak terlalu terpengaruh oleh problem psikologi di rumah ataupun dengan anak. Oh iya. Faktor wanita itu kompleks karena dia memikirkan rumah, lalu dia memikirkan namanya anak. Nah, sehingga fase itu seperti kalau saya katakan seperti apa ya? Kurva pelana kuda ya. Jadi lagi usia 20 sampai 30 tinggi terus turun usia 30
Nah, sampai 40 naik lagi dia. Nah, jadi intinya adalah karena apa? Karena faktor psikologi, pendampingan. Jadi anak yang ikut harus didampingin, apalagi masa begini Kang Cecep. Masanya namanya sekolah online. Iya. Aduh, bikin stres itu. Bikin stres saya lihat. Anak-anak yang kecil itu kan rata-rata Zoom itu kan cuma 1 jam. Iya, betul. Setelah 1 jam ke atas udah ngantuk. Udah ngantuk loh. Udah dia lempar itu HP. Waduh, udah itu kan banyak saya lihat banyak kejadian darah tinggi lah akhirnya emaknya kan saya bilang. Jadi saya bilang waduh ini mah betul memperberat seorang ibu di masa pandemi seperti ini. Itu kan Cecep. Jadi bukan faktor tunggal ya dok, bukan faktor medis tapi multifaktor ya dok ya. Multifaktor kan Cecep. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.